Ludmila mengalami patah tulang rusuk yang sangat parah. Bahkan beberapa tulangnya itu sudah remuk akibat tekanan yang luar biasa yang sangat kuat nih menghantam badannya. Ada juga lidahnya yang udah nggak ada ketika dia ditemukan, dan bahkan sebagian jaringan lunak pada wajahnya juga tuh sudah hilang. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di video kali ini aku bakal ngebawain sebuah cerita atau sebuah tragedi yang pernah terjadi di tahun 1959. Tragedi ini nanti akan menjadi salah satu tragedi yang paling misterius yang pernah terjadi nih, Bes. Nah, kita langsung masuk aja di Januari tahun 1959 nih, Bes. 9 mahasiswa Uni Soviet menghilang secara misterius saat mereka melakukan ekspedisi di sebuah pegunungan Ural. Nah, beberapa minggu kemudian nih, ternyata mereka itu sudah ditemukan dalam keadaan yang sudah meninggoy dengan kondisi mereka itu yang penuh kejanggalan. Nah, ekspedisi tersebut dipimpin oleh seorang mahasiswa teknik umur 23 tahun kala itu bernama Igor Dyatlov. Rombongan awalnya berjumlah 10 orang nih, Bes, terdiri dari 8 orang pria dan juga 2 orang wanita. Bahkan sebagian besar dari mereka ini merupakan mahasiswa dan juga lulusan dari Institut Politeknik Ural. Semua anggota tim yang ikut kala itu mereka itu sudah memiliki kemampuan untuk bertahan hidup yang sangat baik nih, Bes. Bahkan mereka itu sudah terbiasa banget untuk menghadapi cuaca ekstrim dan juga tempat-tempat yang ekstrim. Akhirnya nih, Bes, tragedi yang mereka alami waktu itu dikenal sebagai salah satu insiden bernama insiden Dyatlov, Bes. Salah satu misteri paling misterius dan juga paling terkenal dalam sejarah tragedi dunia. 10 orang mahasiswa ini terdiri dari Igor Dyatlov sebagai ketua atau pemimpin dari rombongan tersebut. Ada Zainida Kolmogorova, Ludmila Dubinina, ada Rustem Solobodin, ada Yuri Dorosenko, Yuri Kravonesenko, Alexander Kolevatov, Nikolai Tibek-Briknol, dan Semyon Zorotaryov. Gak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa hari itu ataupun perjalanan tersebut akan menjadi perjalanan ekspedisi terakhir mereka selama mereka hidup. Tibalah hari di mana hari H mereka bakal berangkat untuk naik ke pegunungan Ural tersebut, di mana rombongan itu kemudian berangkat dari kota Ivdel menggunakan truk menuju kota Pizay. Nah, kota Pizay ini adalah pemukiman terakhir sebelum memasuki kawasan pegunungan Ural. Saat mereka bermalam di sana nih, Bes, mereka itu mengetahui bahwa Gunung Ortorten ataupun gunung yang bakal mereka naikin nanti, kalau dalam suku Mansi itu artinya adalah jangan pernah pergi ke sana. Nah, ternyata Gunung Ortorten ini adalah salah satu gunung yang memang dikenal sebagai tempat yang dihindari banget nih oleh masyarakat sekitar. Jadi nih, Bes, masyarakat setempat atau masyarakat sekitar itu menghindari banget buat naik ke Gunung Ortorten itu. Meski mendengar kisah tersebut nih, Bes, ke-10 pendaki itu tetap mereka melanjutkan perjalanan untuk melakukan ekspedisi nih tanpa rasa takut. Mereka nggak menyangka ternyata perjalanan menuju ke Gunung Ortorten justru akan menjadi awal dari salah satu kehancuran dan juga misteri yang paling terkenal di dunia. Nah, Bes, sampailah ketika mereka sampai di kota Pizay ini, kota terakhir yang mereka datangi itu. Sekitar di tanggal 28 Januari tahun 1959, salah satu anggota mereka bernama Yuri Yudin, dia tuh mengalami nyeri hebat pada punggung bawah persendiannya. Nah, ternyata nih, Bes, Yuri Yudin itu memiliki riwayat masalah kesehatan termasuk rematik. Karena dia tiba-tiba sakit waktu itu, kondisinya inilah yang ngebuat dia tuh nggak sanggup buat melanjutkan perjalanan yang semakin berat nanti. Akhirnya dengan berat hati, Yuri Yudin berpamitan ke 9 rekannya itu, dia kembali ke pemukiman terakhir, yaitu ke kota Pizay. Namun nih, Bes, ya, sebelum mereka melanjutkan perjalanan dan Yuri balik ke kota Pizay, mereka sempat berfoto dulu untuk kenang-kenangan terakhir lah. Nah, tapi ternyata tanpa mereka sadari, itu adalah foto terakhir mereka. Dan akhirnya Yuri ini menjadi satu-satunya orang ataupun dari anggota tersebut yang selamat nih, Bes. Bahkan selama hidupnya itu ia sering ngebantu penyelidik dan juga memberikan kesaksian mengenai teman-temannya. Hingga akhirnya Yuri meninggal di usianya 75 tahun di tahun 2013. Pada 1 Februari tahun 1959, Bes. Rombongan tersebut ternyata diterpa badai salju hebat saat berada di lereng pegunung. Nah, karena jarak pandang mereka itu sangat-sangat terbatas, akhirnya mereka itu memutuskan untuk mendirikan tenda di lokasi tersebut dan mereka memutuskan untuk bermalam sambil menunggu cuaca membaik. Nggak ada yang tahu nih, Bes, apa yang sebenarnya terjadi di malam kejadian, hingga malam tersebut kemudian dikenang sebagai awal dari salah satu tragedi pendakian paling misterius dalam sejarah Uni Soviet.
Sebelum mereka ini berangkat nih, Bes, mereka itu sudah dijadwalkan untuk kembali lagi turun dari pegunungan tersebut di tanggal 12 Februari tahun 1959. Dan mereka juga sudah berjanji bakal mengirim kabar ke teman mereka yang nggak ikut tadi, yaitu si Yuri. Namun hingga tanggal yang sudah ditentukan tiba nih, Bes, nggak ada satupun kabar yang datang dari rombongan itu. Awalnya nih, Bes, pihak keluarga dan juga Yuri ini nggak terlalu khawatir walaupun dari mereka itu nggak ada kabar gitu. Karena mereka juga tahu kalau waktu mereka naik itu cuaca lagi buruk di pegunungan tersebut. Nah, di mana kendala cuaca tersebut seringkali membuat para pendaki terlambat untuk kembali. Namun, setelah lebih dari sepekan nggak ada kabar, tepatnya di tanggal 20 Februari tahun 1959, rasa cemas mulai memuncak. Yuri dan juga keluarga dari para pendaki, akhirnya mereka melaporkan hilangnya rombongan ke pihak berwajib. Nah, setelah pihak polisian menerima hilangnya rombongan tersebut, operasi pencarian pun segera dilakukan. Akhirnya, tim gabungan yang terdiri dari relawan Institut Politeknik Ural, tim penyelamat, polisi, tentara, dan bahkan hingga helikopter juga sudah dikerahkan nih untuk menyisir kawasan pegunungan yang tertutup salju lebat. Pada 26 Februari tahun 1959, tim pencari ini akhirnya menemukan tenda milik rombongan Igor. Nah, tenda itu berada di lereng gunung jauh dari jalur pendakian yang seharusnya di base. Dan sebagian dari tenda itu sudah tertimbun oleh salju. Saat diperiksa, ternyata tim menemukan kejanggalan yang mengundang banyak banget pertanyaan. Bagian samping tenda ternyata sudah robek dari dalam. Seolah-olah nih para pendaki itu sengaja menyobeknya untuk keluar dengan terburu-buru, bukan melalui pintu tenda. Namun yang lebih aneh lagi nih, Bes, seluruh perlengkapan penting kayak jaket tebal, sepatu, makanan, dan bahkan perlengkapan lainnya itu masih tertinggal di dalam. Padahal ya, mustahil bagi seseorang meninggalkan tenda di tengah suhu ekstrim tanpa membawa perlengkapan tersebut. Kecuali memang benar-benar keadaan panik ataupun terdesak. Nah, nggak jauh dari lokasi tenda ditemukan itu, Bes, tim penyelamat juga menemukan beberapa jejak kaki sekitar 8-9 orang gitu yang berjalan menjauh menuju hutan. Bahkan dari beberapa jejak yang ditemukan itu, Bes, mereka tuh berjalan tanpa sepatu, jadi hanya menggunakan kaos kaki, bahkan diduga bertelanjang kaki. Akhirnya, penemuan tersebut nih semakin menguatkan dugaan kalau mereka itu meninggalkan tenda secara mendadak, kayak terburu-buru gitu loh, karena sesuatu yang memang belum diketahui. Nah, karena adanya jejak kaki tersebut, akhirnya tim penyelamat kemudian mengikuti jejak kaki itu. Tibalah mereka di bawah sebuah pohon cedar yang sangat besar. Nah, di sanalah tim penyelamat ternyata menemukan 2 orang korban. 2 orang korban ini adalah Yuri Kroponesenko dan juga Yuri Dorosenko. Namun, keduanya ini ditemukan di base hanya mengenakan pakaian dalam. Kulit mereka itu sudah membiru karena hipotermia juga, dan di dekat tubuh mereka itu terdapat sisa-sisa api unggun kecil yang sudah padam. Tampaknya mereka itu sempat banget berusaha menghangatkan diri menggunakan ranting-ranting pohon. Nah, di mana pohon cedar yang ditemukan itu sudah terdapat bekas pahatan hingga ketinggian sekitar 5 meter. Dugaan sementara bahwa salah satu dari mereka itu sempat memanjat pohon tersebut untuk melihat ke arah tenda ataupun mereka mencari sesuatu di tengah gelapnya malam. Gak jauh di pohon tersebut, di base tim pencari juga menemukan 3 korban lainnya secara terpisah. Korban pertama yaitu si Igor Dyatlov sebagai pemimpin ekspedisi. Sekitar beberapa ratus meter dari Igor, tim menemukan juga Zainida Kolmogorova. Gak jauh dari posisi Zainida ditemukan lagi Rustem Solobodin. Ketiganya ditemukan dalam posisi menghadap ke arah tenda. Hasil otopsi dari ketiganya menunjukkan bahwa mereka itu meninggoy karena akibat hipotermia. Namun, si Rustem Solobodin juga ternyata mengalami retak pada tenggorokannya nih, Bes. Meskipun begitu, penyelidik saat itu tuh menilai bahwa cedera tersebut tuh bukan penyebab dari kematiannya si Rustem Solobodin. Jadi kemungkinan ada penyebab lain dari meninggalnya si Rustem, bukan cuma karena tenggorokannya itu yang sudah retak. Nah, setelah penemuan itu tersisalah 4 anggota lagi. 4 anggota yang kala itu belum ditemukan dengan pencarian sudah kemana-mana gitu, tapi tidak juga ditemukan, seolah-olah bahwa 4 anggota ini menghilang di telan salju. Hingga beberapa bulan setelahnya di bulan Mei tahun 1959, setelah sebagian salju sudah mencair, tim pencari kemudian menemukan mereka ternyata di sebuah jurang yang sangat dalam, di mana kedalaman jurang tersebut sekitar 4 meter yang sudah tertutup salju. Jadi keempat korban itu ada Ludmila Dubinina, Alexander Zolotaryov, Nicole Tibek, dan juga Semyon Zolotaryov. Berbeda dengan 5 korban sebelumnya, kondisi mereka berempat sangat-sangat mengerikan. Ludmila mengalami patah tulang rusuk yang sangat parah. Bahkan beberapa tulangnya itu sudah remuk akibat tekanan yang luar biasa yang sangat kuat nih menghantam badannya. Ada juga lidahnya yang udah nggak ada ketika dia
tidak ditemukan, dan bahkan sebagian jaringan lunak pada wajahnya juga tuh sudah hilang. Nah, sementara Alexander mengalami patah tulang rusuk yang sangat parah di sisi dadanya dia. Sementara Nikolai, dia itu mengalami retak tenggorokan yang sangat-sangat parah. Walaupun sudah ditemukan dalam kondisi yang sangat parah seperti itu, yang ngebuat para penyelidik itu bingung. Hampir tidak ditemukan luka terbuka sesuai dengan tingkat cedera. Seolah-olah nih Bes, tubuh mereka itu menerima tekanan yang sangat besar tanpa benturan dari benda tajam. Atau mungkin mereka ini terbentur salju sehingga nggak ada luka ataupun memar-memar di bagian tubuh mereka. Hingga akhirnya nih Bes, para ahli forensik modern kemudian menjelaskan bahwa hilangnya lidah, mata, dan sebagian jaringan lunak pada tubuh korban-korbannya itu kemungkinan besar nih terjadi setelah mereka meninggoy dulu. Karena kondisi tubuh mereka yang sudah terkubur di bawah salju selama berbulan-bulan, serta aliran air di dasar jurang, dan juga aktivitas hewan pemangkat bangkai dapat menyebabkan bagian-bagian penting dalam tubuh mereka itu menghilang secara alami. Meskipun demikian nih Bes, hingga saat ini kondisi para korban itu saat ditemukan masih menjadi salah satu bagian paling mengerikan nih yang pernah dialami oleh tim penyelidik, sekaligus paling misterius dalam sejarah tragedi Dyatlov Pes. Nah, karena kejadian tersebut seperti biasa banyak banget teori-teori bermunculan nih. Nah, ada yang percaya bahwa mereka itu diserang sama makhluk misterius namanya makhluk Yeti. Yeti ini adalah salah satu makhluk penunggu di pegunungan tersebut. Ada juga yang menduga bahwa mereka itu melihat UFO. Nah, dan juga nih Bes, ada beberapa teori yang mereka mengatakan bahwa kemungkinan anggota-anggota ini menjadi eksperimen militer rahasia Uni Soviet. Bahkan ada dugaan bahwa ledakan senjata rahasia yang membuat mereka panik dan akhirnya mereka melarikan diri. Dengan banyaknya teori konspirasi yang seperti itu nih Bes, hingga kini nggak ada bukti yang kuat yang mampu membenarkan teori-teori tersebut. Nah, tetapi nih Bes, walaupun banyaknya teori-teori liar bermunculan nih, ada beberapa penjelasan ilmiahnya. Nah, di mana di tahun 2020, tim penyelidik resmi Rusia menyimpulkan bahwa penyebab paling mungkin dari hilangnya mereka ini adalah longsoran salju jenis slab avalanche. Nah, di mana menurut teori itu nih, tekanan salju dari lereng gunung ngebuat para pendaki itu mengira tenda mereka itu bakal tertimbun. Nah, karena itulah mereka akhirnya buru-buru buat keluar tanpa sempat mengenakan perlengkapan lengkap. Dalam kondisi yang gelap, badai salju, bahkan suhu yang ekstrim, mereka di sana kehilangan arah. Nah, karena mereka kehilangan arah dan tanpa mengenakan pakaian lengkap, akhirnya sebagian dari mereka meninggal karena hipotermia. Sementara korban yang ada di jurang mengalami cedera berat karena jatuh ke lapisan salju yang paling dalam. Hingga di tahun 2021, penelitian ilmiah itu menggunakan simulasi komputer juga menunjukkan nih bahwa skenario tersebut kemungkinan memang terjadi. Tapi ya, meskipun begitu, masih banyak orang yang merasa bahwa teori itu belum mampu menjawab di seluruh kejanggalan dalam kasusnya Igor Dyatlov. Gak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi sama mereka di malam kejadian, karena dari semua anggota itu gak ada yang selamat, dan hanya mereka dan Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi pada malam tersebut. Lebih dari 60 tahun sudah berlalu nih Bes, akhirnya pegunungan Dyatlov Pes ini masih diselimuti salju. Namun misterinya belum benar-benar mencair apakah 9 pendaki itu memang menjadi korban bencana alam, ataukah ada sesuatu yang sebenarnya nih terjadi pada malam itu tetapi nggak pernah terungkap ke media ataupun ke dunia. Nah, kalau menurut kalian boleh tuliskan di kolom komentar pendapat kalian tentang kasusnya Igor Dyatlov ini yang penuh banget kejanggalan. Apakah karena memang cuaca ekstrim pada malam itu atau memang ada sesuatu yang terjadi dan kita ataupun dunia pun nggak tahu apa yang terjadi di malam tersebut. Nah, jadi menurut kalian teori yang mana yang paling masuk akal bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, biasanya salah satu cerita ataupun tragedi yang pernah terjadi di dunia yang paling misterius hingga saat ini. Nah, Bes, terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Dan kalau misalnya kalian pengen request bahas apa, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik like, komen, juga subscribe-nya di bawah. Dan sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. See you in the next video and bye-bye.